Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabil huda, taat, hebat, juara. Ya, untuk anak-anakku semuanya kelas 6 Indonesia, 6 Cirebon dan 6 Jawa Barat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu doakan semoga kalian semua dan termasuk Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, masuk juga ke tema 9 ya di pelajaran IPA di subtema yang pertama. Nah, hari ini kita akan mencoba jalan-jalan ya, menjelajah angkasa luar ya, seperti di tampilan awal ini yaitu galaksi. Apa yang akan dipelajari? Yang pertama adalah kalian nanti akan bisa menjelaskan galaksi dan sistem tata surya ya. Setelah itu kalian juga bisa menjelaskan sistem tata surya dan karakteristik planet-planet dalam tata surya. Yang ketiga, kalian juga bisa menjelaskan pengelompokan planet-planet dalam tata surya. Bahas dulu yuk yang pertama tentang galaksi dan sistem tata surya. Jika malam hari cuaca cerah dan sedikit polusi cahaya, kita akan bisa melihat bentangan jalur dari sekumpulan titik-titik cahaya ya. Kemudian bentangan jalur titik-titik cahaya tersebut adalah galaksi ya. Jadi titik-titik karena saking luasnya maka hanya terlihatnya titik ya, dan bentangan jalur itu akan membentuk galaksi. Galaksi itu apa? Galaksi adalah sekumpulan benda-benda langit seperti bintang, planet, dan benda-benda langit lainnya yang membentuk suatu sistem yang terikat gaya gravitasi atau disebutnya dengan gaya tarik ya. Lanjut lagi. Nah, ini dia nih. Ini ada gambar galaksi ya, seperti piringan seperti ini nih. Ya, ternyata galaksi di dunia itu sangat banyak ya. Di ruang angkasa itu sangat banyak. Kita lanjutkan. Ada miliaran ternyata nih, ada miliaran galaksi di alam semesta dan beredar secara teratur di alam semesta ya. Jadi jumlahnya miliaran. Nah, setiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Jadi sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Nah, ini jenis-jenisnya nih, sebenarnya banyak ya, tadi sudah dijelaskan ada miliaran, tapi nanti tidak akan semua dibahas ya. Macam galaksi itu yang pertama adalah Andromeda, yang kedua ada Bima Sakti atau Milky Way ya, ini galaksi tempat bumi berada nih. Kemudian ada Ursa Major, lanjut lagi ada Magellan, dan ada Black Eye ya. Itu macam-macam galaksi ya, hanya beberapa saja. Ya, dilanjutkan. Bumi terletak di galaksi Bima Sakti atau Milky Way, di mana matahari adalah salah satu bintangnya. Galaksi dapat dilihat melalui teleskop seperti gambar di samping ya. Ilmu yang mempelajari galaksi dan benda-benda langit serta fenomena yang terjadi disebut ilmu astronomi. Sedangkan orang yang bekerja di bidang ini disebut dengan astronom. Galaksi Bima Sakti terdapat bintang yang membentuk sistemnya sendiri yang dinamakan tata surya. Tata surya terdiri atas sebuah bintang, yaitu matahari dan benda-benda langit lainnya seperti planet, satelit, asteroid, dan meteoroid. Benda-benda langit tersebut berada di dalam tata surya, beredar sesuai dengan garis edarnya yang disebut dengan orbit ya. Garis edar benda-benda langit itu disebut dengan orbit. Adanya gravitasi di dalam tata surya membuat benda langit ini tidak bertabrakan ya. Jadi tidak akan bertabrakan karena punya garis edarnya masing-masing dan punya gaya gravitasinya. Matahari adalah pusat tata surya yang berbentuk bola gas yang menghasilkan energi panas dan cahaya. Gitu ya. Jadi gambar di tengah-tengah ini adalah matahari. Lanjut, yang kedua adalah sistem tata surya dan karakteristik planet-planet dalam tata surya. Nah, dalam sistem tata surya terdapat planet-planet ya. Planet berbeda dengan matahari dan bukan bintang, karena planet tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Jadi benda itu dikatakan bintang
planet, bukan termasuk bintang. Planet memiliki gaya gravitasi sendiri-sendiri, namun gaya gravitasi planet tidak sebesar gaya gravitasi matahari. Makanya di galaksi kita itu planet-planet itu tertarik oleh matahari ya, karena gaya gravitasi matahari itu paling besar. Dalam tata surya terdapat 8 planet ya. Di saat ini tuh hanya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Jadi ada syarat juga dikatakan planet kalau dia punya bidang edan sendiri, kemudian ukurannya juga terlalu kecil begitu ya, itu bisa dikatakan sebagai planet. Lanjut, nah ibu akan bahas satu nih. Pertama ada Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Merkurius berjarak 57 juta kilometer dari matahari. Planet ini tidak memiliki satelit alami dan atmosfer. Suhu pada siang hari di Merkurius mencapai 430 derajat Celcius dan negatif 183 derajat Celcius pada malam hari. Oh, bayangkan ya suhunya. Ukuran Merkurius hanya sepertiga dari ukuran Bumi, yaitu berdiameter 4.878,4 km. Permukaan Merkurius berupa kawah-kawah yang tandus dan berbatu. Keadaan Merkurius yang ekstrim tidak memungkinkan adanya kehidupan di sana. Kita lanjutkan yang kedua. Venus. Venus merupakan planet terpanas di tata surya. Suhu permukaannya dapat mencapai 462 derajat Celcius. Kecerahan planet Venus membuatnya dapat dilihat sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, sehingga planet Venus terkenal dengan sebutan bintang fajar atau bintang kejora. Planet ini berjarak 108 juta kilometer dari matahari. Ukuran diameter Venus hampir sama dengan planet Bumi, yaitu diameternya 12.100 km. Keunikan dari planet ini adalah memiliki skala rotasi yang lebih lama dibandingkan dengan skala revolusinya. Ingat ya, berputar pada porosnya disebut dengan rotasi, berputar mengelilingi matahari disebut dengan revolusi. Selain itu, planet ini memiliki arah rotasi yang berlawanan dengan planet-planet yang ada di tata surya ya. Jadi begitu ya. Untuk Venus itu disebutnya dengan planet terpanas karena dia bisa merangkap karbon dioksida. Makanya walaupun urutannya kedua, tapi dibandingkan dengan Merkurius, planet Venus itu lebih panas. Makanya planet terpanas itu disebut dengan Venus. Lanjut. Yang ketiga yaitu Bumi. Nah, Bumi merupakan satu-satunya planet yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup di tata surya. 2/3 bagian Bumi ditutupi oleh air. Bumi diselubungi oleh lapisan gas atau udara yang disebut dengan atmosfer. Atmosfer tersusun atas 78% gas nitrogen, 21% gas oksigen, dan 1% gas-gas lain seperti karbon dioksida, hidrogen, ozon, dan lain-lain. Keadaan alam ini mendukung proses kehidupan di Bumi. Bumi berjarak 149,6 juta kilometer dari matahari dan hanya memiliki satu satelit alami, yaitu bulan. Yang keempat, ya, Mars merupakan planet terdekat keempat dari matahari. Planet Mars sering dijuluki sebagai planet merah. Hal tersebut dikarenakan permukaan planet ini berisi bebatuan dan tanah berwarna kemerah-merahan. Planet ini berjarak 227,9 juta kilometer dari matahari. Diameter Mars sekitar 6.786 km. Keadaan alam di planet Mars tidak cukup ideal untuk manusia. Planet ini memiliki dua satelit alami, apa saja, yaitu Phobos dan Deimos. PD ya, Phobos dan Deimos. Planet ini berevolusi selama 687 hari dalam mengelilingi matahari dan berotasi 25,62 jam ya. Kalau Bumi itu 24 jam. Ini lebih lama dibandingkan Bumi. Lanjut lagi. Yang kelima adalah Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam sistem tata surya.
Diameter Jupiter 11 kali lebih besar daripada diameter Bumi atau sekitar 142.984 km. Planet Jupiter merupakan planet gas karena tidak memiliki permukaan yang padat. Planet ini berjarak 778,5 juta kilometer dari matahari. Planet ini memiliki satelit terbanyak di tata surya. 4 satelit terbesar milik Jupiter yaitu Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Yang keenam adalah Saturnus. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya yang memiliki cincin yang melingkarinya. Cincin tersebut merupakan kumpulan bongkahan es yang melayang dan mengelilingi Saturnus. Planet ini berjarak 1430 juta kilometer dari matahari. Saturnus merupakan planet yang paling ringan. Jika Saturnus diletakkan di atas kolam raksasa yang penuh air, Saturnus akan mengapung. Atmosfer Saturnus tersusun oleh gas hidrogen dan helium. Saturnus memiliki banyak satelit. Satelit terbesarnya itu Titan, ya. Lanjut lagi, masih ada 2 ya. 2 planet lagi yang akan kita bahas. Ya, ketujuh adalah Uranus. Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dengan jarak 2.880 juta kilometer. Planet Uranus merupakan planet terbesar ketiga dan terberat keempat dalam tata surya. Diameternya mencapai 51.118 km. Atmosfer Uranus terbentuk dari helium, hidrogen, dan metana. Atmosfer Uranus adalah terdingin dalam tata surya dengan suhu terendah dapat mencapai negatif 224 derajat Celcius. Bayangkan ya, Uranus berwarna biru muda. Planet ini juga memiliki cincin seperti halnya planet Saturnus, namun cincin Uranus melingkar secara vertikal. Uranus memiliki 5 satelit alami utama yaitu Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan Oberon. Oke, terakhir ya. Kita akan bahas planet terakhir yaitu Neptunus. Neptunus adalah planet paling jauh dalam tata surya. Neptunus merupakan planet terbesar keempat dengan diameter sekitar 49.530 km. Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, dan metana. Neptunus sering disebut sebagai kembaran Uranus karena memiliki ciri-ciri yang sama. Suhu di Neptunus dapat mencapai negatif 218 derajat Celcius. Neptunus juga memiliki banyak satelit, salah satunya adalah Triton. Itu ya, mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus. Terakhir nih, pengelompokan planet dalam tata surya. Yang pertama, planet berdasarkan orbit bumi. Yang kedua, planet berdasarkan orbit asteroid. Dan yang ketiga adalah planet berdasarkan besarnya, ukuran, dan bahan penyusun planet. Gitu ya, ada 3 nih pengelompokannya. Kita akan bahas dulu yang pertama. Planet berdasarkan orbit bumi. Yo, planet inferior. Yang pertama nih, planet yang letaknya di antara orbit bumi dengan matahari. Yuk, pembatasnya adalah bumi. Berarti ada planet apa saja? Yaitu Merkurius dengan Venus. Ya, ada lagi yang kedua adalah planet superior. Planet superior adalah planet yang letaknya di sebelah luar orbit bumi. Jadi planet setelah bumi. Maka ada planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Jadi sekali lagi, berdasarkan orbit bumi ada planet inferior, ada planet superior. Lanjut lagi, sekarang yang kedua, planet berdasarkan orbit asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid adalah benda langit yang terletak di antara planet Mars dan Jupiter. Jadi sekali lagi, asteroid itu adanya di Mars dan Jupiter ya. Nah, kemudian nanti pembagiannya ada 2, ada planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang letaknya di antara orbit asteroid dengan matahari. Yo, jadi sebelum asteroid ini ada planet apa saja? Yaitu ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya.
planet luarnya. Nah, planet luar itu berarti planet yang letaknya setelah orbit asteroid. Berarti ada planet apa saja? Ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah planet berdasarkan besarnya ukuran planet dan bahan penyusunnya. Ya, ada planet terestrial. Apa itu planet terestrial? Planet yang memiliki ukurannya kecil dan berupa bebatuan. Nah, ini planet kecil sering disebutnya. Ada apa saja? Ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars ya. Dan yang kedua itu ada planet Jovian. Nah, kalau Jovian itu adalah planet yang memiliki ukuran raksasa dan bahan penyusunnya berupa gas. Apa saja sisanya nih? Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Luar biasa ya. Baru mempelajari sedikit tentang bagian kecil dari galaksi tata surya ya. Oke. Penutup untuk hari ini yaitu Allah menciptakan benda-benda langit dengan lintasan atau orbitnya masing-masing. Ya, betul ya. Sehingga tidak ada yang bertabrakan. Nah, di sini di Quran Surat Yasin ayat 40, tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarannya. Jadi di Al-Quran pun sudah jelas bahwa setiap benda langit itu punya garis edarnya masing-masing, punya lintasannya masing-masing, dan tidak akan bertabrakan dengan yang lainnya. Begitu ya. Karena mereka punya gravitasi dan yang terbesar gravitasinya di galaksi kita adalah ada matahari. Cukup untuk hari ini anak-anak. Terima kasih, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.